Saya nggak tahu dilamarnya sebagai apa, apakah mau ditumbalkankah atau jadi apa. Saya waktu itu benar-benar apa. Saya tanya pun tidak diberikan jawab. Assalamualaikum Mas Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagus Mas Gun. Nah, Semua istri sudah dikondisikan Mas Gun. sudah semuanya. Banyak sekali yang menantikan cerita lanjutan Mas Gun. Sampainya Mas Gun balik ke rumah, situ terjadinya hiruk pikuk bahwa dari orang tua Mas Gun, lebih tepatnya kakek Mas Gun yang mengatakan bahwa yang nggak setuju Mas Gun ke pondok, tentunya kan agak bertanya, apa yang kamu dapatkan di sana? Betul itu banyak utang. Toh kalau yang dapatkan hanya sekedar itu, di sini kan gudangnya Mas Gun. Betul. Monggo diceritakan lanjutannya Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang masih setia kasih support untuk kami, untuk kita semuanya. Dan tentu malam hari ini saya akan lanjutkan kisah atau cerita perjalanan saya, yang dimana di video sebelumnya kita sudah sampai dimana pulangnya saya dari pondok dan jumpa dengan kakek saya. Yang jelas dimana kakek saya memang sedikit sinis menanggapi atau menyikapi kehadiran saya, karena memang dari awal beliau kurang suka, kurang setuju ya saya berangkat ke pondok. Selanjutnya saya mulai ngobrol, ceritakan banyak hal, dan tanggapannya jelas di sini menganggap bahwa banyak percumanya kalau saya hanya untuk mendapatkan tentang amalan-amalan atau ilmu kebatinan. Jadi bukan itu yang jadi tujuan utamanya. Dan inti dari perjalanan saya ini mulai masuk ke hal yang paling ekstrim menurut saya, yang paling ekstrim, dan saya rasa ini menarik buat kita bagikan sama teman-teman semuanya. Saya mulai ngobrol dan kakek saya langsung memberikan beberapa tanggapan dan juga arahan untuk langkah saya selanjutnya. Beliau menyampaikan kurang lebih kalimatnya seperti ini. Kalau kamu memang betul-betul ingin tahu dan ingin memperdalam tentang kebatinan, maka ada beberapa tempat yang harus kamu datangi. Jadi beliau menyampaikan itu pada saya. Yang harus kamu datangi, dan tentunya itu akan kita sama-sama datangi, Mas. Tapi sebelum itu, pada malam tersebut, saat kita ngobrol, saya langsung diberikan beberapa amalan. Salah satunya amalan pelet, pemikat, ada juga untuk kanuragan dan juga lain-lainnya. Tapi sebelumnya saya dimandikan. Setelah dimandikan saya dibaiat atau diberikan sesuatu atau diisikan sesuatu. Jadi kasih air minum yang tentunya udah ada jambi-jambinya. Mantra. Walaupun dalam hati saya masih berpikir, ya apa sih ini? Karena pada saat itu memang saya belum mau dan belum begitu yakin tentang hal mistis, tentang pelangi. Tapi saya tidak mungkin menolak itu. Setelah saya minum air tersebut, sudah dimandikan, sudah bersemedi sesuai dengan arahan beliau. Besok pagi saya mengingat pesan-pesan dari beliau itu, di mana saya harus melanjutkan perjalanan di beberapa tempat yang sudah ditunjukkan oleh beliau. Namun karena memang pemikiran saya waktu itu belum masuk ke dalam sana, belum begitu yakin, saya nggak semerta-merta langsung ke situ, Mas. Enggak. Saya hanya simpan berita itu, saya hanya simpan perintah itu, tapi saya tetap melanjutkan hari-hari saya selayaknya anak muda pada umumnya. Dan saya memiliki keinginan atau ambisi khusus, ambisi yang sangat kuat, yaitu saya pengen kerja, pengen jadi pengusaha, pengen jadi orang sukses. Sama seperti pada anak-anak muda pada umumnya. Saya mulai berangkat bukan berangkat ke tempat tersebut, tapi saya berangkat merantaunya untuk bekerja, Mas. Nah, ini banyak hal yang perlu saya ceritakan lagi sama teman-teman, di mana di perjalanan saya di berbagai tempat saya kerja, justru saya sering kali dan bahkan hampir setiap berpindah tempat satu ke tempat lainnya, justru sering mendapat atau mengalami hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Salah satunya saat kerja, umpamanya saya di Karawang, di situ justru sehari-hari saya memang selalu didatangi hal-hal mistis. Contohnya saat saya tidur kah, atau di tempat kerja kah. Karena memang tempat kerja saya kalau umpamanya diceritakan pastinya panjang dan lebih lebar lagi. Dan saya persingkat saja di sini. Jadi setelah saya dapat arahan dari kakek saya nggak langsung berangkat. Tapi saya tinggalkan itu, saya sedikit mengajukan, walaupun saya ingat semuanya, saya catat semuanya, dan saya mulai mengamalkannya itu sambil berjalan, terutama di amalan pelet, karena saya rasa itu paling mudah. Saya rasa paling mudah waktu itu. Lalu saya berjalan sampai dengan saya berada di posisi paling yang menurut saya paling tinggi sebagai anak muda. Saya punya sedikit usaha, namun pada akhirnya saya harus jatuh juga.
Dan mau tidak mau saya sedikit mengaitkannya ke arah situ. Apakah betul ini ada kaitannya dengan hal-hal mistis? Apakah betul ada kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan keleluhuran? Itu yang saya alami. Sehingga banyak berpikir, berputar-putar, saya bertanya ke kanan, ke kiri. Lalu saya gali lagi, apa ini penyebab dari semuanya? Mulai dari saya berangkat kerja ikut orang, sampai dengan saya memiliki usaha sendiri, sampai dengan hancur kembali. Dari jeda yang sampean itu keluar dari rumah, pamitan ini kerja, apa Mas Gun menanyakan ke ahli spiritual yang lain? Apa sih yang sebenarnya yang terjadi? Kok sampai saya sering didatangi, terus mendapatkan mimpi yang seperti ini? Tentunya kan Mas Gun memberikan satu pertanyaan, ada apa sih gerangan ini? Pertanyaan itu sebenarnya ada, tapi nggak terlalu sering saya tanyakan. Karena saya itu orang yang memiliki karakter berpikir dulu juga sebelum bertanya. Jadi dari apa yang saya alami, dari apa yang saya rasakan, keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan dalam hidup saya cermati dulu masing-masing. Dan alhamdulillah di setiap perjalanan saya pasti selalu dipertemukan dengan orang-orang ahli spiritual atau supranatural. Di mana beliau juga memberikan banyak pandangan baru, banyak pengalaman baru, banyak memberikan pelajaran-pelajaran baru untuk saya. Di mana semua orang yang saya temui mengarahkan saya untuk saya kembali ke rumah, untuk kembali ke kakek saya. Saya terus terang, selama perjalanan bekerja sambil saya menuntut ilmu, tentunya saya bekerja dan sambil menuntut ilmu. Jadi mulai dari keluar dari rumah, dari kota satu ke kota lainnya, kerja A, B, C, D, semua itu saya selalu dihantui. Saya ulang lagi, selalu dihantui hal seperti itu. Dan berjumpa dengan beberapa praktisi di luar sana. Namun semua mengarahkan saya untuk kembali. Terlebih lagi pas kondisi saya lagi jatuh. Saya kan cerita tadi bahwa saya pernah posisi yang menurut saya di atas. Lalu tiba-tiba jatuh yang luar biasa, dahsyatnya menurut saya. Sampai benar-benar tidak mampu untuk apa-apa. Ketika sampean jatuh itu kapan sampean sadar, wah, semua yang hadir ini adalah petunjuk. Perlahan saya memahami itu. Ya awalnya cocokologi, walaupun bertentangan dengan logika saya atau perasaan saya bahwa saya menolak tentang hal ini. Nggak mungkin ini. Nggak mungkin saya juga harus terlibat dan terjun di dalam keleluhuran atau hal-hal yang berkaitan dengan planet dan mistis. Jadi termasuk dilema, apa sampean harus pulang atau saya harus meniti karir di ibu kota. Dan pada akhirnya pun saya tetap menentang itu dalam diri saya sendiri. Saya melanjutkan lagi dengan segenap pemikiran saya dan keberanian saya, juga ambisi saya begitu kuat. Saya usaha lagi. Sebagai tolak ukur saya, apakah betul-betul mulai dari hal-hal yang bersinggungan dengan kegagalan itu saya hindari. Tujuannya untuk mengukur apakah betul-betul ada kaitannya dengan ini. Apakah memang saya harus menerima ini? Terus dari titik mana atau kesimpulan dari siapa, Mas Gun? Ketika sampean dalam posisi kebimbangan, dilema, dilempar sana di sini, tentunya kan ini kan bisikan gaib, katakan seperti itu, Mas Gun. Betul. Bisikan gaib itu sudah sering saya dapati, namun saya berusaha bantah itu. Saya hanya simpan saja dan saya pikirkan, saya amati, saya pelajari. Namun pada titik tertentu, saya mulai, kalau tidak salah, saya berada di Jakarta waktu itu. Semua berawal dari waktu saya di Jakarta. Di Jakarta saya tinggal masih kontrak rumah. Lalu saya didatangi oleh serombongan atau segerombol. Itu seseorang yang berpakaian ya ala-ala Dayang dan lain sebagainya. Itu banyak. Identik pantai selatan. Identik dengan pantai selatan. Pakaian hijau. Dengan pakaian hijau dan dengan sosok yang mungkin secara umum orang-orang suka lihat. Yaitu beliau, Ibu Ratu Nyai. Secara langsung menyampaikan ke saya, siapkan 7 helai janur kuning dan pasang di atas pintu. Besok saya datang kembali. Nah, kehadiran beliau itu entah ini masih dalam batasan mimpi atau wallahu alam waktu itu ya, saya mengalami keresahan yang sangat luar biasa. Kalau di sebelum-sebelumnya didatangi sosok A, sosok B, ada beberapa yang nggak bisa saya sebutkan, saya merasa biasa saja karena saya merasa berani waktu itu dan mengabaikan. Tapi untuk kali itu saya benar-benar merasakan keresahan yang luar biasa. Ada apa dengan Ada apa ini? Kok seseram ini? Nah, keresahan tersebut terjawab. Ada praktisi ini, ibu-ibu ya, sebutnya nenek. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Ibu-ibu, saya coba tanyakan kepada beliau.
Lalu beliau menyampaikan, terserah kamu mau atau tidak. Loh, apa kaitannya? Kamu dilamar. Ini versi beliau. Karena saking resah dan takutnya saya, maka saya beranikan diri dan menentukan diri untuk pulang, untuk bicarakan ini dengan kakek saya. Karena saya tetap meyakini tolak ukur saya untuk menanyakan sesuatu ya kakek saya, bukan yang lain-lain. Lalu saya singkatnya pulang karena penuh ketakutan, bingung lah, intinya bingung. Apalagi ditambah kondisi usaha saya memang hancur, nggak punya apa-apa lah, utang di mana-mana. Saya kembali, saya tentukan untuk kembali, saya kembali jumpa lagi dengan beliau kakek saya dan menceritakan pengalaman atau perjalanan saya pada waktu selama nggak di rumah. Kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 tahun. Saya singkat saja. Jadi selama 4 tahun itu nggak pernah pulang. Nggak pernah. Dan pulang itu hanya menanyakan itu saja, Mas. Hanya menanyakan itu dan mohon petunjuk lagi. Singkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ditanya kabar, sehat, alhamdulillah. Saya mulai ceritakan langsung saja saya bilang, ini saya mengalami yang seperti tadi saya jelaskan. Sampai Z saya ceritakan kepada beliau. Dan saya melihat mimik yang berbeda juga ketika saya menyampaikan bahwa saya didatangi serofon. Dan yang bagian depan itu benar-benar bawa nampan. Mohon maaf, ini seperti benar-benar seperti di film ilustrasinya. Itu beliau. Ya pakai kereta. Yes, betul. Dan itu membuat keresahan saya sangat luar biasa dan saya sampaikan sambil gemeter. Nah, beliau mimiknya agak berbeda. Dan jawaban beliau itu sama dengan praktisi yang ibu-ibu tadi yang sebelumnya bilang bahwa kamu dilamar dari Ratu Pantai Selatan. Saya nggak tahu dilamarnya sebagai apa, apakah mau ditubalkankah atau jadi apa. Saya waktu itu benar-benar nggak paham. Saya tanya pun tidak diberikan jawaban. Namun saya langsung ditekankan lagi oleh beliau bahwa ini sudah benar-benar waktunya dan kamu harus melakukan perjalanan ke beberapa tempat yang diarahkan. Salah satunya di Cirebon, ada di juga sama Panjalu, Ciamis ya, Panjalu, terus juga di Tasik, Garut, sampai dengan berakhir. Tentu tempat-tempat ini akan kita datangi sama-sama, Mas, di mana kita akan coba ngobrol langsung di lokasi sambil saya menceritakan beberapa kisah kelanjutan dari ini. Karena memang pada waktu itu saya benar-benar merasa, apakah iya saya harus menerima keputusan ini atau memang arahan ini dari kakek saya. Walaupun saya benar-benar dalam kondisi kebimbangan yang sangat luar biasa. Jadi kurang lebih saya masih sedikit ingat-ingat kalimat ini. Kalau kamu pengen hidupnya enak, kamu pengen tenang, gitu kan, ya kamu harus melakukan perjalanan ini. Ya nggak harus jalan kaki, yang penting datangi beberapa tempat ini. Nanti kamu di sana akan ketemu seseorang yang kenal dengan saya. Ini datang aja. Yang kenal dengan saya, atau nanti akan ada yang mengarahkan. Oke, fine. Saya berpikir panjang lebar, itu cuma jangka 2 atau 3 harian lah kalau nggak salah. Jadi saya nggak lama di rumah. Lanjut saya malamnya itu berzikir, karena saya memang sedikit hobi. Saya sholat malam, saya berzikir, dan ternyata ada yang, alhamdulillah beliau sosoknya ya baik, menyapa saya dalam zikir saya dan menyampaikan bahwa memang saya harus pulang. Per pagi itu saya mulai berangkat. Ya tentu dengan kemampuan atau modal yang seadanya. Mulai dari waktu itu kan saya belum ada lah, saya nggak punya motor, apalagi mobil nggak ada. Saya naik kendaraan umum saja. Tempat yang pertama saya datangi adalah Tilasan Pangeran Cakrabuana. Saya datang ke sana. Dan alhamdulillah walaupun saya memang belum tahu tempat itu sebelumnya seperti apa, bagaimana, intinya saya berangkat aja sesuai petunjuk dari kakak saya. Akhirnya saya sampai di sana, jumpa dengan seseorang. Saya pun menceritakan tapi nggak banyak. Saya hanya bercerita kepada seorang tersebut bahwa saya dapat perintah, saya dapat petunjuk bahwa saya untuk suruh datang ke sini. Nah, mulai dari situlah diarahkan saya harus mandi. Mulai dari nanti diarahkan untuk tawasul, terus saya wirid lah di tempat situ, dan mulai keanehan-keanehan saya dapatkan sesuatu yang sangat luar biasa di sini. Kedatangan sosok-sosok gaib yang luar biasa, power merasa jadi pokoknya sesuatu yang aneh, dan itu benar-benar bukan sesuatu yang biasa.
Nanti kita akan ceritakan langsung di lokasi insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sesuatu yang manfaat dan asik bisa didengarkan. Karena memang ini real perjalanan saya, walaupun mungkin masih banyak juga yang terpenggal ya karena terlalu panjang. Ini inti-inti dari perjalanan spiritual saya, mengenal dunia supranatural atau spirit. Dari setiap tempat yang telah diwasiatkan lah kakek sampean, atau tempat yang dikhususkan, tempat ini, apakah setiap tempat itu mempunyai ritual khusus, Mas Gun? Apakah ada ritual khusus atau tempat khusus gitu kan? Kalau dari arahannya tentu ada. Mulai dari kakek saya pun sudah memberikan sedikit petunjuk, termasuk orang-orang yang saya temui di sana. Mas nanti di sana ya, nanti di sini ya. Tapi saya paling nggak bisa diarahkan seperti itu. Jadi tetap saya mengandalkan intuisi saya dan feel saya waktu itu. Atau ada petunjuk yang harus ke situ? Betul, saya tetap mengandalkan intuisi saya, feel saya, dan biasanya saya melakukannya itu sesederhana ini. Saya itu orang yang diam-diam secara perlahan akhirnya suka dengan hal gaib. Yang awalnya saya memang benar-benar menentang itu, lalu dengan sekian banyaknya perjalanan, mau tidak mau saya harus menerimanya, dan perlahan saya menikmati itu. Karena saya rasa ini banyak ilmu yang perlu saya gali lagi. Sampai pada akhirnya, walaupun ada yang ngarahin, Mas nanti ke situ ya, nanti ke situ ya, saya iyakan saja. Tapi saya memiliki takaran sendiri bahwa yang penting saya datang, saya cari tempat mandi, entah itu kolam, entah itu polah, entah itu pemandian. Intinya saya mandi. Saya lakukan pertama mandi, masuk ke tempat yang nyaman, bersih. Ada juga memang di area makam, atau biasanya saya digetarkan atau diarahkan oleh sesuatu waktu itu. Karena sudah mulai makin tajam. Ya, dari beberapa tempat yang sampean singgahi, tentunya nanti sampean kita akan datangi sama-sama. Itu apakah dari setiap itu akan mendapatkan oleh-oleh biasanya? Betul. Ini tapi bisa. Bocoran saya sedikit bahwa saya lebih gak ke oleh-oleh masalah pusaka atau apa ya. Ada beberapa. Saya selalu setiap kali datang ke salah satu tempat, contoh ke pemandian. Dan setelah saya mandi, itu tentu saya merasakan sesuatu yang berbeda. Atau saya ada temuan-temuan yang berbeda, walaupun saya simpan saja nggak bercerita. Lanjutkan biasanya saya cari tempat untuk bertawasul. Kalau ada makom atau makam saya di situ. Berarti kita detailnya nanti di Di setiap sana, Mas. tempat nanti Mas Gun akan Pasti menceritakan. akan lebih detail lagi, bahkan Nanti setelah menunjukkan, oh ini di tempat ini, betul. saya melakukan Dan ini. sebagai nutup ya video ini, gini. Saya setiap kali melakukan ritual saya seperti bersikir atau berdiam diri, dan insya Allah beliau selalu datang. Ada sosok yang selalu datang, nanti saya akan coba gambarkan secara rinci. Sosok ini emang yang dari awal sering datangi saya. Mulai sampean di BA oleh kakek apa? Betul, mulai saya di BA dari kakek sepulang dari pondok itu, saya mulai sering didatangi beliau. Yang awalnya saya tidak percaya dengan kehadirannya, tapi pada akhirnya saya jadikan patokan bahwa saya menambah keyakinan ketika beliau yang mengarahkan saya. Jadi penasihat pribadi lah seperti Betul, saya belum bisa menyebutnya apa, tapi lebih ke itu guru Sebagai saya. rujukan lah. Rujukan ketika saya menghadapi sedikit kebingungan, ini saya mau sebelah kanan sebelah kiri ya. Beliau selalu menggetarkan saya dan membisikkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Walaupun pandangan saya nggak begitu jelas. Biasanya saya melalui wirid dulu. Dalam wirid saya kalau udah terlalu larut dalam, beliau akan hadir. Biasanya akan memberikan amalan atau bisikan, menyampaikan bacaan dan menunjukkan tempat mana saya harus duduk dan berapa lama. Dan begitu pula ketika saya selesai meritualkan itu, beliau akan menghentikan saya. Ya mungkin gini, ini menjadi PR kita sama-sama yang nantinya ini akan lebih detail lagi saya akan jelaskan dan kisahkan. Kita bagikan sama-sama ke teman perjalanan saya selanjutnya. Mungkinan tempat yang pertama yang akan kita datangi yaitu di Cirebon. Itu langkah pertama saya mulai benar-benar masuk ke dunia. Oke Mas Gun, saya tunggu kabar baiknya Mas Gun. Tentunya kami dengan tim siap pengawal sampean untuk bercerita di mana situs-situs yang telah sampean ceritakan. Nanti kita akan hadirkan lebih dahulu, kita bahwa story yang akan Mas Gun ceritakan bahwa ya sesuai dengan tempat-tempat yang ada. Terima kasih Mas Gun dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.